Nah, di dunia pariwisata, di dunia pendidikan, memanage seperti itu bagian dari yang terpenting. Kesalahan kita yang kedua adalah kita mengandalkan orang datang pada peraturan atau regulasi di retribusi. Saya, seandainya saya menjadi warga Gunung Kidul, melihat seperti itu tentu saya ingin mengatakan kepada tokoh-tokoh di Gunung Kidul. Kita dapat keindahan alam yang kita jual potensinya itu hanya dari berapa jumlah pengunjung dan retribusi yang masuk ke saya. Padahal itu pantai-pantai saya, itu area-area saya. Tapi saya cukup dengan retribusi. Yang dapat lebih banyak siapa? Wah, ternyata yang dapat lebih banyak adalah pelaku-pelaku yang sebenarnya mereka itu mempekerjakan dan melaksanakan. Nah, ini tentu tidak fair yang seperti ini. Mestinya perubahannya menjadi, kalau dikaitkan dengan pendidikan, bagaimana kemudian manajemen pariwisata itu ditingkatkan. Pemerintah daerah itu menjual potensinya, bukan menjual perizinannya, tapi potensinya yang dijual. Sehingga datang investor bukan untuk membeli tanah di situ, tapi bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mengolah bersama. Masyarakatnya tetap dapat, pemerintah dapat, investornya juga dapat untung. Tapi kalau sekarang modelnya jadi beda. Saat kemudian investor itu bukan investor lagi, tapi beliau juga menjadi pemilik, penguasa. Masyarakat yang tersisih. Sehingga ke depan yang seperti ini harus dipertanyakan kembali. Nah, dunia pendidikan kita siap enggak menyiapkan siswa, menyiapkan masyarakat, menyiapkan pemerintah, SDM yang mau seperti itu. Itu penting sekali, Mas. Dan akan menjadi kunci terhadap keberhasilan pembangunan daerah ke depannya. Itu menjadi kunci. Iya, jelas, itu jelas akan menjadi konsep kunci dari itu. awal. Iya. Karena kan sulit sekali di Indonesia itu membuat generasi kedua ya. Sekarang kalau saya dikatakan sukses sampai seperti sekarang misalnya, saya berpikir tentang generasi kedua saya apakah akan berpikir yang sama. Jadi kata kuncinya, masyarakat Gunung Kidul atau yang lain lah, masyarakat itu harus bisa melihat saat daerahnya itu belum terlihat. Nah, ini kan menarik ini pertanyaannya. Memoles gitu ya. Ya, tapi pada saat dia belum terlihat, seninya orang main cat atau melukis adalah di otaknya pelukis atau tukang cat itu sudah akan dia ketahui nanti akan menjadi seperti apa. Sehingga dia asik sekali menggoreskan. Tapi orang yang melihat, ya gambar robot ini kok kira-kira dia belum bisa menikmati. Nah, demikian juga dengan pembangunan di Gunung Kidul dan di daerah lain. Saat dia itu tidak tahu konsepnya pemerintah daerah itu mau kemana, masyarakat masih bertanya-tanya, engkau ada di apa sih pantai-pantai di tempat saya itu? Tapi Dapat apa, gitu? saya dapat apa? Itu berikutnya. Tapi nomor satu akan menjadi. Lah kalau masyarakat itu bisa melihat saat pantai itu belum terlihat, maka dia akan berpartisipasi lebih aktif di dalam mewujudkan yang belum terlihat tadi. Ya sama dengan istri saya itu. Ini gimana lagi nih soal istri? Iya, itu menarik itu. Waktu kuliah itu kita bayangkan ya, Bambang Wisnu itu orang yang beratnya 52 kilo, tinggi badannya 169, gitu kan? Tingginya, rambutnya segini. Ya. Terus bawaannya ransel, isinya gepengan. Ya, itu fakta. Istri saya seorang peragawati. Pacar saya. Iya. Ketika anak-anak bertanya, ini kok mau ya mami itu sama papi waktu itu ya? Jawaban istri saya, kamu kalau memilih suami atau istri harus bisa melihat saat dia belum terlihat. Wah, kan hebat itu. Jadi ini penting ini. Jadi pilih orang yang bisa terlihat saat dia itu belum terlihat itu. Oh, ternyata wah. Nah, Gunung Kidul juga begitu. Masyarakatnya tahu kalau pantai itu digarap secara benar akan seperti ini. Jangan kemudian dia hanya ikut-ikutkan dalam konteks ya nanti 25% pendapatan masuk ke kita, 75% masuk ke sana. Itu hanya retribusi saja. Selain yang berkembang, penguasaan kawasan itu ya warungnya ya masakane. Bukan mereka. Kalah nanti dengan tenaga-tenaga terampil. Dapat remah gitu ya, Le? Oh ya. Ini yang menarik. Sehingga kalau menurut saya
polesan-polesan perguruan tinggi, SDM, wah itu terkait sekali untuk menjadi manajer di rumahnya sendiri. Jangan menjadi tukang gitu. Siapa, Jadi kita bukan player, bukan hanya worker kita itu, tapi kita ini player sama bukan Pemilik kalau bisa pemilik itu lah ya. Kita penguasanya, kita pemiliknya. Itu yang paling penting. Pak Bambang, waktu kita sudah mendekati penghujung acara. Wah, ini kan gitu. Resminya kan seperti itu. Lagi mendekati penghujung acara. Minta Pak Bambang untuk memberikan closing statement dong Pak Bambang terkait dengan dunia pendidikan dan apa yang perlu dilakukan. Ya, baik. Saya sampaikan inspirasi dunia pendidikan yang paling menarik adalah ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh sekutu. Dan ketika Kaisar itu melihat daerahnya hancur luluh seperti itu, beliau bertanya, berapa jumlah guru yang masih hidup? Kaget orang kemudian. Kenapa yang ditanya jumlah guru yang masih hidup, bukan jumlah pasukan yang masih hidup? Jawaban sang Kaisar adalah, dengan guru yang masih hidup, kita bangun Jepang. Maka saya pun akan bertanya di Gunung Kidul, di daerah Istana Jakarta, berapa guru yang siap membangun bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya itu. Bukan yang lain, tetapi guru. Sehingga dunia pendidikan itu menjadi kunci terhadap banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu saya kira yang menarik dari inspirasi cerita Jepang itu, sehingga saya berharap dunia pendidikan ini juga mendapat tanggapan yang serius oleh pemerintah daerah, baik daerah Istimewa Jakarta, Pemda, tingkat 1 ataupun di kabupaten kota. Karena apa? Dengan guru yang hebat, maka akan lahir putra-putra bangsa yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Benar banget, guru menjadi kunci dari segala bidang. Siap. Pendidikan. Pendidikan. Begitu obrolan singkat, padat, dan bermanfaat kita dengan Bambang Wisnu Handoyo, pengamat pendidikan sekaligus mantan PLT Kadisdikpora DIY yang 8 bulan Pak ya di sini Pak ya, kira-kira 8 bulan. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih Hadi. Sukses buat kedepannya. Amin. Selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Amin, amin. Mudah-mudahan juga sampean bisa melihat saya saat belum terlihat ya. Meskipun... Amin, amin. Saya sudah melihat Bapak semenjak 2011 itu. Ya, siap. Begitu Tribuners, kita ketemu lagi minggu depan di obrolan-obrolan yang menarik bersama saya Hendy Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Sehat.